Swastiastu. Om Awiknamastu Namo Sidang. Umat sedharma, jumpa lagi dengan saya Nimade Ayu Suniari, penyuluh agama Hindu non-PNS dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Semoga umat sedharma senantiasa selalu diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa, sehingga selalu dapat menyimak video-video tentang ajaran-ajaran agama Hindu yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi pengetahuan mengenai ajaran agama yang pada kesempatan ini akan menyampaikan. Hari Tumpak Uye atau Tumpak Kandang, makna hari kasih sayang kepada binatang. Umat sedharma sekalian, berbuatlah agar semua orang, makhluk, binatang-binatang dan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini bahagia dan berbahagia, yang disiratkan dalam Yajurveda bab 16 sloka 48. Di dalam ajaran agama Hindu dikenal adanya berbagai usaha atau media untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Salah satu dari usaha atau media tersebut adalah melalui hari-hari suci pelaksanaan agama Hindu atau hari suci keagamaan Hindu. Di antara demikian banyaknya hari-hari suci agama Hindu. Satu di antaranya adalah hari untuk memuja keagungan dari Ida Sang Yang Widi Wasa melalui pemeliharaan atas ciptaannya berupa binatang, ternak atau peliharaan. Umat sedharma, umat Hindu di Bali menyebut hari itu adalah hari Tumpak Uye atau Tumpak Kandang. Tumpak Uye atau Tumpak Kandang dilaksanakan setiap Sanis Cara Kliwon Wuku Uye, yang dilaksanakan setiap 210 hari sekali. Disiratkan juga dalam Lontar Sundari Gama, yaitu Sanis Cara Kliwon Uye Pinaka Prakertening Sarwa Satus, yang artinya hari itu hendaknya dijadikan tonggak untuk melestarikan semua jenis hewan. Perayaan Tumpak Uye atau Tumpak Kandang bukanlah sebuah prosesi ritual untuk menyembah hewan, melainkan Tumpak Kandang atau Tumpak Uye merupakan perayaan keagamaan untuk memuja keagungan dari Sang Yang Siwa Pasupati atau Ida Sang Yang Widi Wasa yang telah menciptakan segala jenis satwa yang ada di dunia ini. Perlu kita ketahui, perayaan Tumpak Uye atau Tumpak Kandang ini pada intinya adalah pemujaan umat kepada Ida Sang Yang Widi Wasa atau Sang Yang Siwa Pasupati, yang merupakan manifestasi dari Ida Sang Yang Widi Wasa yang telah menciptakan makhluk hidup di dunia ini, atau manifestasi dari Ida Sang Yang Widi Wasa yang merupakan rajanya dari semua makhluk hidup. Umat sedharma, Tumpak Uye atau Tumpak Kandang juga merupakan tumpak wewalungan atau otonan wewalungan atau tumpak kandang, yaitu hari selamatan yang bertujuan untuk mengupacarai binatang-binatang piaraan, baik itu binatang yang dikandangkan atau binatang ternak atau wewalungan. Umat sedharma, perlu kita ketahui apa tujuan dari pelaksanaan tumpak kandang. Tujuan dari pelaksanaan Tumpak Kandang atau Tumpak Uye tersebut tak lain dan tak bukan adalah kita sebagai umat Hindu selalu diajarkan untuk menebarkan cinta kasih kepada sesama makhluk, kepada seluruh ciptaan Tuhan atau Ida Sang Yang Widi Wasa, dan mengajarkan kita untuk selalu menghargai, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga mengajarkan sifat menghargai kepada semua binatang, tumbuhan dan seluruh ciptaan dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Karena dalam ajaran agama Hindu terdapat amanah untuk menjaga keharmonisan hidup dengan sesama atau semua makhluk dan alam semesta. Umat sedharma, selain itu di dalam ajaran agama Hindu juga meyakinkan bahwa semua makhluk memiliki jiwa yang berasal dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Disiratkan juga dalam lontar yang terdapat di dalam kitab Sarasamuscaya
juga mengingatkan kita sebagai umat manusia tentang hal yang menyebutkan sebagai berikut. Ayuwe tan masih ring sarwe, prani apan prani ngaran prane, yang artinya jangan tidak sayang kepada binatang, karena binatang atau makhluk adalah kekuatan dari alam. Jika kita coba telaah atau memahami inti dari lontar Sada Samudjaya tersebut, mengartikan bahwa kita sebagai umat manusia hendaknya mengembangkan rasa cinta kasih sayang kepada semua makhluk, khususnya pada perayaan Tumpak Kandang atau Tumpak Uye tersebut. Umat sedharma memuja Ida Sang Hyang Widiwasa khusus pada perayaan Tumpak Kandang. Umat manusia memuja manifestasi Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai Dewa Pasupati, agar hewan peliharaan diberkati kerahayuan, sebab hewan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Termisal sapi, kerbau bagi para petani sangatlah memiliki peranan yang besar dalam membentuk aktivitas agrarisnya. Sebagai hewan yang ditakdirkan sebagai ubuan tunu seperti ayam, itik, babi, dan sebagainya, juga sering dijadikan sumber protein untuk menunjang kehidupan manusia atau kelangsungan hidup manusia. Umat sedharma, untuk kepentingan itulah hewan ternak memang harus dikembangkan, tetapi khusus hewan-hewan yang lain, terutama satwa langka, umat mesti melestarikannya, seperti penyu hijau, burung jalak bali, menjangan, kera, dan sebagainya. Hewan-hewan langka tersebut mesti kita jaga agar tidak sampai mengalami kepunahan. Selain itu, pada perayaan Tumpak Kandang atau Tumpak Uye juga untuk mengingatkan kita sebagai umat manusia akan adanya sifat triguna. Triguna adalah 3 dasar dari sifat manusia yang terdiri dari satwam, rajas, dan tamas. Satwam adalah sifat yang damai, rajas adalah sifat yang ambisi, tamas adalah sifat yang malas. Perlu kita ketahui, 2 bagian dari triguna, yaitu rajas dan tamas, adalah bagian sifat yang ada pada binatang. Sehingga pada perayaan Tumpak Kandang atau Tumpak Uye, kita tidak lupa untuk memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar kedua sifat itu diajukan atau dijauhkan pada umat manusia, agar yang berkembang ialah sifat satwam atau sifat damai, seperti yang disebutkan dalam kitab Raspati Tattva yang berbunyi, Hiapwam tamah mago ring kita, ye hetuning atma mata mahang kriya, ye te dadi ikang dharma sedana denya, an bang dadi daya jenggama. Raspati Tattva Sloka 24, yang artinya, apabila tamah yang besar pada cita, itulah yang menyebabkan atma menjadi binatang. Ia tidak dapat melaksanakan dharma olehnya, yang menyebabkan menjadi tumbuh-tumbuhan. Umat sedharma, perlu kita ketahui sarana dari Tumpak Kandang. Sarana dari Tumpak Kandang untuk pembantenan selamatan bagi binatang tersebut berbeda-beda menurut macam atau golongan binatang-binatang tersebut, yaitu pertama, untuk bebantenan selamatan bagi sapi, kerbau, gajah, kuda, dan yang semacamnya, dibuatkan bebantenan tumpeng, tebasan, penyenang, sesayut, dan canang raka. Yang kedua, selamatan untuk babi dan sejenisnya, dibuatkan bebantenan tumpeng, canang, raka, penyenang, ketipat, dan belayar. Yang ketiga, untuk banteng sebangsa unggas dibuatkan seperti
unggas ayam, itik, burung, angsa, dan lain-lainnya dibuatkan bebantenan berupa bermacam-macam ketupat sesuai dengan nama unggas atau jenis unggas tersebut, dilengkapi juga dengan penyenang, rebus, dan kembang bayam. Di Sarah Merajan dilakukan pemujaan Pangastawa Sang Rare Angon, yaitu dewanya dari segala macam atau segala jenis ternak, dengan persembahan ayaban atau widi wedana berupa suci, peras, daksina, penyenang, canang lengawangi, urat wangi, dan persucian. Umat Dharma sekalian, pelaksanaan tumpak uye atau tumpak kandang merupakan pelaksanaan upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Dalam ajaran agama Hindu telah menyatu padu dengan kehidupan masyarakat di Bali. Bagi pengamat sepintas sangat sulit untuk membedakan antara agama, adat, budaya, tradisi, dan sebagainya yang sedemikian rupa telah terjalin dari zaman dahulu. Seseorang sering menyatakan untuk yang memiliki kegiatan upacara keagamaan disebut sebagai upacara adat. Di Bali sesungguhnya tidak ada adat yang memiliki upacara. Semua upacara yang dilaksanakan di Bali sesungguhnya adalah upacara agama atau upacara keagamaan. Umat Dharma, demikian pula seni budaya yang ada di Bali pada mulanya adalah hanya untuk menarik yang dapat dinikmati oleh para wisatawan atau bertujuan untuk menarik minat wisatawan. Maka upacara keagamaan di Bali, khususnya upacara Tumpak Uye, membawa misi untuk melestarikan lingkungan, baik itu lingkungan alam, lingkungan budaya. Pelestarian lingkungan alam ditujukan untuk keselamatan ibu pertiwi atau alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, dan binatang yang ada di dalamnya. Selanjutnya, pelestarian lingkungan budaya ditujukan antara lain kepada benda-benda seni seperti gamelan, wayang, dan lain sebagainya. Upacara-upacara yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup disebut sebagai upacara Buta Yajna dan berbagai jenis atau tingkatannya. Dari yang paling sederhana seperti misalnya mempersembahkan sejumput nasi setelah memasak yang sering kita sebut dengan Banten Saiban atau Ngejot, sampai dengan upacara besar yang sering kita sebut Taur atau Caru Ekadasa Rudra yang dilaksanakan setiap 100 tahun sekali. Umat Dharma sekalian, demikianlah penjelasan mengenai Tumpak Uye atau tumpak kandang, makna hari kasih sayang kepada binatang. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi umat Dharma. Saya mohon bimbingan dan tuntunannya untuk kedepannya lebih memberikan video-video inovatif mengenai ajaran-ajaran agama Hindu. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.